Jam 1 malam, bengong, memikirkan hidup, umur sudah 30 tahun dan masih belum menikah. Tetangga menikah, teman menikah, saudara menikah. Kamu gimana? Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama saya Ihsan Patel di IPTV. Iran tengah menghadapi lonjakan stok minyak yang tak terserap pasar. Kecemasan adalah bagian dari hidup manusia. Baik, dari minyak goreng sampai tahu tempe, semuanya tak lagi ramah di kantong. Kenapa orang cakep lebih gampang dimaafin? Kenapa orang cakep lebih punya privilege? Belum bisa menikmati air bersih secara maksimal. Prajurit yang lebih menarik dinilai Setiap yang hidup memiliki masalah dan IPTV membahasnya. Siapa nih di antara kalian yang sudah memasuki usia 30 tahun? Ada beberapa orang-orang di luaran sana yang memikirkan tentang nasib hidupnya, kelangsungan psikologis di masa depan, dan memikirkan tentang keturunan. Coba nih, di antara kalian yang masih struggle dalam pikiran tersebut dan terpenjara di dalam isi kepala kalian bahwa usia 30 kok malah makin malas nikah ya? Memasuki usia 30, 31, 32, kenapa hasrat di dalam seksualitas, biologis, dan kelangsungan hidup sepertinya menurun? Ada apa sebenarnya? Nah, di sini setidaknya saya akan membahas beberapa alasan kenapa bagi kalian yang sudah memasuki usia 30 tahun sulit sekali mendapatkan ketenangan batin dan ketenangan jiwa, terutama perkara menikah. Yang pertama, ada krisis seperempat abad atau quarter life crisis. Fase ini juga dinamakan dengan identity overload. Apa itu? Jadi teman-teman, di usia 30 tahun memang quarter life crisis ataupun krisis seperempat abad jilid kedua. Karena jilid pertamanya dimulai dari usia 19, 20, 21, dan 25 tahun. Di usia-usia peralihan remaja ke dewasa ini, atau dalam psikologi dinamakan dengan late adolescence, memang usia di mana kita sulit mencari pekerjaan. Setelah mendapatkan pekerjaan, kita memikirkan tentang omset dan juga pendapatan harian dan juga bulanan. Tetapi memasuki usia 30 tahun, kita sudah sadar bahwa ternyata fase seperempat abad atau identity overload yang dinamakan dengan quarter life crisis muncul kembali dan justru malah part 2. Ada apa sih sebenarnya? Jadi, salah seorang psikolog, Erik Erikson, pernah mengatakan bahwa di usia seperti ini alias 30 tahun, biasanya usia yang harus memiliki komitmen, harus memiliki gagasan, dan sudah memikirkan tatanan hidup di masa depan. Akan tetapi, dihantam oleh satu buah kenyataan. Rumah KPR, pekerjaan yang masih mangkrak, harus move on dari masa lalu, dan masih banyak PR-PR yang harus dijalankan orang-orang yang berusia 30 tahun. Di usia yang ribet ini, seseorang harus memikirkan tentang pernikahan. Artinya ada PR baru untuk dijalankan dan dikerjakan. Hal ini yang membuat orang-orang berusia 30 tahun sulit sekali untuk menerima kenyataan tersebut. Di satu sisi, sosial sudah mengatakan bahwa, hei, usia kamu sudah 30 loh, kamu seharusnya sudah menikah. Yang kedua adalah trauma ekonomi dan standar sosial. Seperti kita ketahui ya, trauma ekonomi di sini usia-usia 30 tahun, rata-rata mereka masih struggle, masih mencari pendapatan yang maksimal, masih bergelut dengan kehidupan sehari-hari, berangkat jam 7, pulang jam 3 dini hari, dan juga standar dari sosial. Bagaimana orang-orang di sekitaran sudah mendapatkan pekerjaan yang bagus, sudah mendapatkan anak 1 ataupun anak 2 di umur 32 tahun, sehingga daya stres inilah yang memicu orang-orang berusia 30 tahun semakin meradang di dalam pikirannya. Dan yang ketiga, hyper independence dan takut kehilangan kebebasan. Apa itu? Jadi, mereka, orang-orang yang berusia 30 tahun memikirkan bahwa jika saya menikah, saya harus izin kepada istri, harus menanyakan makan apa dan masak apa, kemudian hari ini SPP sudah dibayar atau belum, dan kesehatan anak bagaimana, dan anak kalau sudah naik kelas bagaimana belanja seragam, buku, dan lain sebagainya. Sehingga overthinking yang diakibatkan oleh orang-orang yang sudah berusia 30 tahun tapi belum menikah
karena mereka melihat contoh dari teman-temannya. Mereka juga melihat contoh dari media sosial bahwa kehidupan setelah menikah sulit untuk mendapatkan peace atau damai. Takut kehilangan kebebasan ini sama seperti dengan takut kehilangan me time atau waktu menyendiri pada saat stres itu datang. Kamu bisa bayangin, di usia 32 tahun dengan pekerjaan yang begitu padat, omset jualan yang turun, gaji bulanan yang tidak naik, begitu pulang harus disambut dengan kenyataan bahwa rumah berantakan, makanan belum dimasak, atau anak sakit, anak rewel, dan istri minta perhiasan dan handphone keluaran terbaru. Kehilangan me time ataupun waktu menyendiri inilah yang ditakutkan oleh orang-orang yang berusia 30 tahunan. Bagaimana nih solusinya agar daya stres ini setidaknya bisa berkurang di usia 30 tahunan bagi kalian yang berminat untuk menikah? Setidaknya saya sudah mengumpulkan ada 3 shift yang harus diganti dari dan ke, agar kalian bisa berpikir jernih untuk melangsungkan pernikahan. Yang pertama, ganti shift sempurna dulu ke tumbuh bareng. Rata-rata orang memikirkan, oh saya tidak mampu, saya belum mampu, saya belum sempurna. Maka pertanyaannya, siapakah di antara kita yang sudah sempurna, sudah mapan di usia 30 tahun? Kalaupun memang ada orang-orang di luar sana yang memiliki kekayaan, yang memiliki warisan, yang memiliki toko, yang memiliki butik, yang mereka sudah mendapatkan banyak harta yang berlimpah, entah itu dari hasil kerjanya di usia 20 tahun, atau dari hasil warisan milik orang tuanya, jumlah mereka tetaplah sedikit. Seandainya mereka pun ada di luar sana, tetapi masalah psikologis, masalah kedewasaan, masalah pola pikir yang terkadang belum terbuka adalah masalah yang dialami anak-anak ataupun orang-orang berusia 30 tahun. Jadi, kita ganti shift sempurna dulu ke tumbuh bareng. Salah satunya adalah mari tumbuh bersama. Kalian bisa tumbuh bersama, memperbaiki kekurangan masing-masing pada pasangan kalian masing-masing. Yang berikutnya adalah ganti shift dari takut kehilangan ke bangun batasan yang sehat. Banyak di antara kita takut kehilangan me time, takut kehilangan jati diri, takut kehilangan tidak bisa nongkrong dengan teman-teman. Bikinlah satu buah komitmen bersama pasangan kalian dan kalian bisa membangun batasan sehat. Apa itu? Salah satu contohnya adalah kalian bisa berdiskusi, boleh nggak saya mancing? Boleh nggak saya main Tamiya? Boleh nggak saya nonton bola di stadion? Kamu juga boleh bermain bersama teman kamu, ngerujak bareng, metis bareng, dan lain sebagainya. Ketika sudah sepakat, maka di sini PR sudah selesai. Artinya, keduanya bisa saling paham. Berikutnya, ubah shift dari menganalisa terus ke melakukan aksi kecil. Salah satu contoh adalah, aku takut begini, saya takut begitu. Nanti gimana kalau anak sakit? Nanti gimana kalau belum menemukan cara yang ampuh di dalam penyelesaian permasalahan problem rumah tangga? Menjadi membuat aksi kecil-kecilan. Contoh, bayaran SPP bisa kita tanggung bersama. Jika datang mertua yang kebetulan sebelumnya terjadi konflik, maka satu sama lain harus bisa menguatkan. Dan aksi-aksi kecil lainnya yang tadi di poin yang kedua didiskusikan dan dikompromikan bersama pasangan masing-masing. Teman-teman, kalian masih mikir nggak kalau usia 30 memang sulit banget menjalani hidup? Jika kalian masih berpikir demikian, yap, sama, karena dari paparan yang sudah saya sampaikan tadi, usia 30 memang memiliki problem yang sangat amat menantang. Coba deh, berikan pendapat kalian atau curhatan kalian dan cerita kalian di kolom komentar, dan kita bisa berbagi apa saja nih yang harus dilakukan di usia 30-an. Tadi adalah versi saya. Bagaimana dengan versi kamu? Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya dalam pembahasan kehidupan yang lainnya. Tentu saja bersama saya Ihsan Patel, dan terima kasih sudah menyaksikan IPTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.